Ahibati fillah, di surat Az-Zukhruf ayat 32 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana pembagian ekonomi kehidupan manusia. Bagaimana Allah mengatur dan kenapa Allah melakukan itu. Karena tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali ada hikmah di dalamnya. Coba kita baca. Bismillah. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا فإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih, loteng-loteng rumah mereka dari perak. Demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka. Dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Barakallahu fikum. Jadi pembagian dunia ini itu berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan sebagian kaya, sebagian miskin. Allah jadikan sebagian atasan, sebagian anak buah. Kadang-kala punya anak buah 10, 20. Ada yang punya pekerja 20.000. Allah yang membagi itu. Sehingga roda dunia berputar. Karena kalau semua dibikin kaya, rusak dunia ini. Maka Allah bikin berjenjang tuh kondisi manusia. Ada yang vice president mungkin. Di bawahnya lagi nanti ada GM, ada manager, ada supervisor, berjenjang. Allah yang membuat itu semua. Dan Allah ingatkan, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan sama manusia. Harta itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Tidak setara dengan satu sayap nyamuk. Dunia ini yang diperebutkan oleh manusia. Kalau engkau ingin melihat hakikat dunia, ketika engkau buang kotoran, ketika engkau ke WC, kemudian engkau buang
apa yang sudah engkau makan. Ketika engkau diundang makan di sebuah restoran bintang 5, engkau lihat ya, makan itu disuguhkan dengan begitu indahnya, enaknya ya. Itu dunia. Kau lihat, habis itu jadi apa? Engkau buang di tempat yang tertutup. Dan ditulis di tempat itu tolong disiram. Nggak ada yang ingin lihat tuh dunia tuh. Yang diperebutkan manusia. Kayak gitu tuh. Maka Allah mengatakan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan sama mereka. Lalu Allah menyebutkan, kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah akan jadikan semua orang kafir kaya. Dan kaya melintir. Allah akan jadikan semua orang kafir. Sekarang di muka bumi ini ada 6 miliar orang kafir. Allah bisa jadikan mereka semua orang kaya. Orang kaya seperti apa? Allah sebutkan di sini. Rumahnya ada loteng yang terbuat dari perak. Tangganya dari perak. Mereka melihat rumahnya dengan balkonnya yang terbuat dari perak, ya. Kemudian pintu-pintunya dari perak, ranjang-ranjangnya yang mereka bersandar di sana, dan perhiasan-perhiasan emas Allah kasih sama mereka semua. Dan itu mudah bagi Allah. Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Itu hanya kenikmatan dunia yang bakal ditinggalkan, sebagaimana manusia tadi mengeluarkan semua isi perutnya, padahal sebelumnya dia berusaha untuk memakan dan menikmatin apa yang dia makan, lalu dia buang. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan hari esok itu buat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi ada orang yang nggak mau nerima peringatan Allah, mengabaikan peringatan Allah. Ya udah, dia akan didampingi oleh syaitan. Allah menyuruh kita memusuhi syaitan. Tapi ini orang gara-gara tidak mendengarkan perintah Allah Azza wa Jalla, peringatan Allah, ya udah, setan jadi kawan. Jamaah rahimakumullah, kita itu takjub memang kalau melihat orang kaya. Ya gimana sih, Allah kan sudah cintakan di diri kita. Zuyina linnas hubbus syahwat. Dicintakan dalam diri kita cinta syahwat. Minan nisa wal banin, kita wanita-wanita ya, anak-anak laki-laki. Maka orang yang nggak punya anak kan susah gimana. Dan dia berpikir kalau nggak punya anak itu berarti nggak bisa bahagia. Kalau nggak punya istri berarti nggak bisa bahagia. Kalau nggak punya suami berarti nggak bisa bahagia. Mungkin seorang berpikir seperti itu. Maka di surat At-Taubah ayat 55, Allah Azza wa Jal memperingatkan nabinya agar tidak terpapar keheranan, takjub dengan orang-orang kaya dan gaya hidup mereka. Jet pribadi, kalau sekarang, dulu nggak ada jet pribadi. Sekarang jet pribadi. Masya Allah, kalau ngelihat cincinnya aja sudah 2,5 M. Aduh, ada yang puluhan M, belasan M ya. Kalau kita ngelihat, aduh, seneng banget orang ini. Bahagia. Apa kata Allah di surat Taubah ayat 55? Nah. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Kok bisa jemaah? Allah ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Bukan akhirat nih. Akhirat lain lagi udah. Ternyata orang kaya
yang sukses itu, kalau mereka nggak punya iman, mereka tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka harta yang mereka miliki adalah azab. Cuma mereka nggak sadar. Seperti orang mabuk. Orang mabuk itu kemana-mana pikirannya. Dia nggak sadar kalau dia sedang sakit.